Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini saya kembali mengajak kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai dengan kegiatan ini, kita mengawali semuanya dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah penyelenggara kehidupan, puji syukur dan terima kasih kami anak-anak-Mu haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah selalu bersama kami, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang banyak memandang Yesus sebagai inkarnasi dari seorang nabi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan juga ada yang menyatakan Yeremia. Tetapi Petrus memiliki jawaban yang berbeda. Jawaban merupakan penantian orang Yahudi, yaitu engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus menerima pengakuan Petrus dan membenarkannya. Namun, jika kita melihat kisah selanjutnya, setelah Yesus menerima bahkan memuji pengakuannya itu, di ayat ke-23, Yesus menyatakan pada Petrus, "Enyalah iblis." Bahwa memang setelah pengakuan itu, Yesus mulai mengarahkan perjalanan dan pelayanannya pada pernyataan tentang Mesias yang sebenarnya. Meskipun mungkin Petrus percaya kepada Yesus adalah Mesias, namun dalam pemahaman duniawi, Yesus mulai memberikan pengajaran, pengenalan dan pernyataan Mesias yang sebenarnya, yaitu hamba yang menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kepada Petrus dan murid-muridnya telah dinyatakan kunci kerajaan surga, sebagaimana pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Dari Yesus kita menerima kebenaran ilahi, sehingga Ia menjadi dasar ataupun landasan dari kebenaran adalah Yesus Kristus. Firman yang disampaikan oleh Yesus adalah kebenaran surgawi yang dititipkan pada murid-muridnya, sehingga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Inilah hikmat surgawi yang telah dinyatakan kepada kita, bahwa dengan menerima Injil Kristus membawa kita kepada kelepasan, dan bagi yang tidak menerimanya,
akan tetap terikat akan kuasa dosa. Semoga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tutup semua kegiatan ini dengan doa. Tuhan Allah kehidupan kami bersyukur karena kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.